perkenalkan, nama saya Katarina dan saya hormati Ibu Edi Ramania, Jurusan Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah kajian bahasa daerah Kalimantan Barat. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil analisis bahasa daerah Kalimantan Barat. Yang pertama, nama cerita itu asal-usul daerah Kalimantan Barat. Asal daerah berasal dari Kecamatan Batuampar, Kabupaten Budaya, Kalimantan Barat. Bahasa yang digunakan bahasa Melayu Peranakan, dialek Melayu Kalimantan Barat, varian Pontianak atau Budaya. Profil penutur namanya Roma, berusia sekitar 62 tahun, peran sosial sebagai ketua masyarakat atau pewaris tradisi lisan, tokoh adat atau penjaga sejarah. Nah, di sini ada transkrip teks lisan dan penandaan ciri lisan. Yang ketiga ada terjemah ke bahasa Indonesia yang terus menjaga norma budaya. Nah, yang keempat analisis kebahasaan. Pertama, kosakata khas daerah. Ketiga, nama tempat, gambut atau tingkat kering khas lahan pembukaan desa. Ramai-ramai, kolektif Melayu untuk gotong royong, perahu layar, kendaraan tradisional provinsi pesisir Kalimantan. Yang B, ciri fonologi bunyi khas Bangkalan. Nah, peluluhan R akhir menjadi besar. Pergeseran A ke E cerita menjadi cerita. Pemetahanan N data. Nalar velar stabil dan global stop pada akhir kata khas Melayu Pontianak budaya. Struktur morfik-sintaksis sederhana. Afiks B berjalan dan berjalan, reduplikasi ramai-ramai bentuk identitas. Kalimat narasi sederhana tanpa subordinasi kompleks, tipikal narasi lisan Melayu. Refleksi akademik. A. Tantangan pengambilan data. Akses penuturan lansia di desa terkecil, kualitas rekaman rendah karena peralatan terbatas dan variasi dialek. Sikap masyarakat terhadap bahasa daerah, yaitu positif sebagai identitas budaya, tapi generasi muda kembali ke bahasa Indonesia. Kekhawatiran kemerosotan akibat modernisasi. Yang ke-C, relevansi pelestarian bahasa daerah. Mendukung identitas etnis Melayu Kalbar, pendidikan lokal dan pariwisata serta rakyat, mencegah hilangnya kearifan lokal seperti gotong royong. Nah, yang terakhir ada lampiran. Masih dengan analisis kebahasaan, yaitu kajian fonologi dan morfologi. Judul video, Tahun Baru Orang Tada, Bahasa Dialek Melayu Pendidikan Kabupaten Budaya Kalimantan Barat. Analisis fonologi berdasarkan hasil pengamatan terhadap tuturan penutur dalam video, Tahun Baru Orang Tada ditemukan beberapa ciri fonologis khas bahasa Melayu Pendidikan yang mencerminkan karakter bahasa lisan masyarakat pesisir Kalimantan Barat. Peluluhan fonem R pada posisi akhir kata. Fonem R yang berada pada posisi akhir kata tidak direalisasikan sebagai bunyi gelar R, melainkan mengalami peluluhan dan digantikan oleh bunyi hendian global. Contoh, besar menjadi besar, air menjadi air, benar menjadi benar. Fonemena ini menunjukkan bahwa fonem R pada posisi final kata dalam bahasa Melayu Pendidikan mengalami peluluhan fonologis kehadiran bunyi, berfungsi sebagai penutur suku kata dan menjadi ciri khas fonologi Melayu Pendidikan dalam gelar besar. Yang kedua, pergeseran vokal A menjadi E pada suku kata akhir. Vokal A pada suku kata akhir sering direalisasikan sebagai vokal E terutama
kehadiran bunyi hentian global di tengah dan akhir kata, melainkan selain muncul pada akhir kata akibat keluluhan molek R, bunyi hentian global juga muncul secara alami dalam aluran tujuan. Contoh, tak menjadi tak, tidak menjadi tidak. Bunyi global ini mempertegas batas fonologi antar kata dan menjadi ciri khas kuat bahasa lisan mulai pendidikan. B. Analisis morfologi. Keluluhan fonem R pada afiks ber. Afiks ber dalam bahasa Melayu pendidikan mengalami keluluhan fonem R sehingga direalisasikan sebagai ber. Berjalan menjadi berjalan, bercerita menjadi bercerita, berdoa menjadi berdoa. Keluluhan ini bersifat fonologis dan tidak mengubah fungsi morfologis afiks ber yang tetap berfungsi membentuk verba intransitif yang menyatakan aktivitas atau keadaan subjek. Yang kedua, penggunaan afiks men dengan pelafalan sederhana. Afiks men digunakan untuk membentuk verba aktif, namun dalam tuturan lisan sering mengalami penyederhanaan bunyi. Contoh, menggunakan, mengambil menjadi mengambil. Penyederhanaan ini merupakan ciri khas bahasa lisan dan menunjukkan kecenderungan ekonomi bahasa dalam tuturan sehari-hari masyarakat vertikal. Yang ketiga, reduplikasi untuk penegasan makna. Reduplikasi digunakan untuk memberikan penegasan makna, menyatakan intensitas atau menunjukkan suasana kolektif. Contoh, ramai-ramai, pelan-pelan, bersama-sama. Reduplikasi ini memperkuat makna kebersamaan dan suasana ritual dalam perayaan Tahun Baru orang Barat. Kesimpulan, berdasarkan kajian fonologi dan morfologi, bahasa yang digunakan dalam video menunjukkan ciri khas bahasa Melayu pendidikan seperti keluluhan fonem R pada posisi akhir kata, pergeseran vokal A menjadi E, pementahanan bunyi nasal N, serta penggunaan afiks dan reduplikasi yang produktif. Ciri-ciri tersebut menegaskan karakter bahasa lisan daerah yang berbeda dari bahasa Indonesia baku dan mencerminkan identitas linguistik masyarakat Melayu pendidikan di Papua. Sekian presentasi dari saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.